Apa kabar sahabat Indonesia? Talkshow Jamu Digital kali ini akan menampilkan narasumber Ketua DPD Gabungan Pengusaha Jamu DKI Jakarta, Ibu Ning Harmanto. Beliau juga pimpinan PT Mahkota Dewa Indonesia, produsen jamu yang berada di Jakarta. Ibu Ning Harmanto memiliki pengalaman puluhan tahun dalam hal meracik jamu, memproduksi jamu, sehingga pengalaman beliau sangat menarik jika kita kupas dalam talkshow kali ini. Simak terus talkshow Jamu Digital mengungkap fakta yang belum terungkap. Sahabat Indonesia, jamu Indonesia memiliki bahan baku yang sangat melimpah di Indonesia. Tentunya ini menjadi potensi yang luar biasa untuk digunakan di pelayanan kesehatan. Apa pendapat Mbak Ning tentang jamu ini bisa masuk di pelayanan kesehatan? Kalau selama ini memang tidak mudah kalau secara resmi masuk di pelayanan kesehatan, terutama dari pemerintah ya. Tetapi yang kita syukuri sekarang ini mulai banyak sih ya, dokter-dokter, kalangan medis yang mau meresepkan ramuan jamu. Itu kalau yang kita alami terutama ya, itu sudah kita rasakan banget. Jadi kadang-kadang orang datang ke kita, itu memang sudah membawa itu, resepnya dokter ada yang seperti itu. Walaupun tidak banyak ya Pak ya. Nah, yang kita syukuri lagi ketika saat pandemi corona ini kita memberikan satu bantuan ya ke rumah sakit Pak. Itu dilakukan bukan hanya GP Jamu DKI ya, tapi GP Jamu seluruh Indonesia mencoba bisa melalui Departemen Kesehatan ya, kemudian bisa melalui Badan POM. Jadi kita banyak sekali melakukan terobosan-terobosan ya untuk bisa diterima di kalangan medis. Saya sendiri selain sudah ke Departemen Kesehatan, waktu itu diterima Dokter Ina, kemudian ke Badan POM, lalu masuk ke rumah sakit yang terdekat di saya. Itu tanggapan dari Direktur Rumah Sakit daerah ya, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Saya kaget banget ketika direkturnya sendiri menemui kita yang membawa bantuan itu, terus bilang begini, saya setuju Ibu Ning katanya, kalau jamu ini harusnya bisa dijadikan minimal, dijadikan seperti suplemen ya untuk pasien-pasien yang sakit. Karena dia sendiri mengalami hal yang sama, jadi dia juga memang sudah mengkonsumsi jamu gitu ya. Maka dia meminta kepada GP Jamu DKI, terutama dari kita, dia bilang begini, Bu Ning, kalau corona ini sudah berlalu, apakah Bu Ning bersedia? Istilahnya kita display produk di rumah sakit. Jadi mungkin perkenalannya kita bagi-bagi jamu yang langsung bisa diminum, lalu produk-produk kita bisa digelar di rumah sakit. Itu yang menggembirakan kita, Pak. Dan beberapa teman juga ada yang mengatakan hal yang sama. Jadi menurut saya pandemi corona ini memang rasanya sangat mengkhawatirkan, tetapi di balik itu juga ada hal yang menggembirakan karena yang tadinya nggak suka jamu, nggak mau minum jamu, begitu pandemi corona ini terus banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bahwa temulawak, jahe, kayu secang ini ternyata bisa loh untuk melawan virus corona misalnya kayak gitu Pak. Jadi ada plus minusnya. Kalau menurut saya di balik kesulitan ada hikmahnya gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya potensi jamu bisa digunakan oleh para profesi tenaga kesehatan, baik di puskesmas, di klinik dan rumah sakit itu terbuka lebar ya Mbak Ning. Ya.
terbuka lebar Kira-kira menurut saya. Nah, kira-kira usulan apa agar kedua pihak ini, terutama Mbak Ani sebagai Ketua GP Jamu DKI, agar anggota GP Jamu itu juga semakin aktif melakukan pendekatan edukasi sehingga para tenaga kesehatan ini juga semakin paham dengan herbal atau jamu. Ya, saya pernah mengusulkan juga ke Ibu Rani ya untuk GP Jamu seluruh Indonesia. Menurut saya inilah saatnya kita harus gigih berjuang sosialisasi tentang jamu gitu ya. Tetapi memang tidak mudah untuk bisa langsung diterima begitu saja. Makanya saya sangat senang ya dengan ide jamu digital ini untuk jamu supaya bisa lebih mendunia. Saya sangat mendukung sekali. Termasuk juga saya sendiri bersama teman-teman yang mau saja Pak. Ayo dong saya bujukin, yuk kita bikin YouTube. Saya bilang gitu. Kelihatannya itu sederhana ya, tetapi berdampak bagus sekali Pak. Seperti yang saya alami ya, saya ini bikin konten YouTube baru selama belum ada 2 bulan Pak, belum. Itu saya sudah bisa bikin 100 lebih, 100 konten YouTube. Dan penonton saya itu hampir 10.000 sampai hari ini. Itu kan sesuatu yang wow gitu ya menurut saya. Jadi kita bisa mengkomunikasikan jamu kepada masyarakat luas melalui berbagai cara. Saya juga lewat Facebook, lewat Instagram, lewat website gitu ya, dan juga YouTube. Hasilnya memang kita rasakan banget Pak. Seperti tamu saya tadi ya, baru saja tadi saya ada tamu dari Bangladesh. Dia itu 15 tahun nggak pernah ketemu kita Pak, karena dia di luar negeri terus kan. Dan ya hampir nggak apa ya, hampir nggak berkomunikasi lah Pak. Tapi begitu kita ini rutin terus sosialisasi jamu di YouTube, di Facebook, di Instagram, dia terus nginget kita gitu loh Pak. Itu yang saya kaget gitu. Dan dia langsung klik gitu sama kita. Kalau gitu Buning mau nggak nanti kita ke ini? Dia mintanya kita ke Kanada dan Bangladesh. Di sana butuh banget. Kebetulan dia sendiri sudah selama ini memang bawa jamu Indonesia yang gampang itu ya Pak ya, bentuk saset ke luar negeri. Nah itu dia bilang begitu, bisa nggak bikin seperti itu Mahkota Dewa? Saya bilang ini memang sedang kita rancang ke situ. Jadi kita baru saja beli mesinnya Pak untuk membuat jamu saset yang akan mudah dibawa ke berbagai lokasi di seluruh dunia. Itu mimpi kita begitu Pak. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman juga apa ya, mau terbuka hatinya. Yang namanya internet ini harus betul-betul dimanfaatkan semaksimal kita bisa ya, untuk bisa lebih mengembangkan jamu Indonesia. Mbak Ani bisa diceritakan saat merintis Mahkota Dewa itu bagaimana dulu awal-awalnya sehingga sekarang menurut ukuran Indonesia juga berkembang lumayan pesat. Ya. Nah, dimulai dari hal yang tidak mengenakkan, Pak, kalau saya, ya. Jadi waktu itu tahun 98. Bukan 98. 98 ya, betul 98. Ibu kandung saya itu jatuh di kamar mandi, bersimbah darah ya, karena komplikasi, dibawa ke rumah sakit, dokternya mengatakan usianya tinggal menghitung hari. Jadi sudah komplikasi, Pak. Komplikasinya diabetes ada, asam lambung iya, hipertensi iya, sampai ke liver ya. Jadi udah banyak lah keluhannya. Terus kita bawa ke rumah sakit, akhirnya cuman berapa lama ya waktu itu ya? Adalah 2 minggu gitu ya, karena dokter terus memberi vonis seperti itu ya, untuk apa ibu saya berlama-lama di rumah sakit, bawalah pulang. Begitu pulang, ada tetangga memberitahu tentang khasiat Mahkota Dewa. Jadi Mahkota Dewa sebelum saya memulai, masyarakat sebetulnya sebagian masyarakat ya dari Jogja itu banyak yang pakai, tetapi kurang populer gitu lah. Akhirnya kita coba, ibu dikasih ramuan itu dari Mahkota Dewa, kita campur dengan temu-temuan, ada temu lawak, temu mangga, temu putih gitu Pak, kunyit kita campur begitu. Ternyata ibu yang kata dokter usianya tinggal menghitung hari,
itu bisa bertahan sampai 3 tahun. Nah, dari situlah awal mulanya saya terus mikir, lah kalau gitu milik Indonesia ini setidaknya bisa satu memperpanjang usia. Terus kemudian berikutnya ini bisa dikembangkan menjadi satu usaha. Lalu saya coba-coba waktu awalnya membuat minuman instan saja, karena saya waktu memulai itu dari sebuah kelompok ibu-ibu namanya kelompok tani bunga lili, Pak. Itu modalnya kita patungan, masing-masing saham sama bermimpi main saham-sahaman 50 ribuan. Terkumpullah 500 ribu, itu modal awal kita. Jadi terus karena ya mungkin karena saya gigih ya, bersama teman-teman ibu-ibu semua Pak, ya terus jadi ya mulai dari belanja, masak, marketing ya kita semua ibu-ibu pokoknya door to door gitu. Tiap kali apalagi ada arisan udah kita cerewet aja. Ayo dicoba dulu, ayo gitu. Akhirnya berkembanglah. Lalu saya sangat diuntungkan oleh wartawan. Terima kasih ini saya kepada wartawan Trubus yang waktu itu mengekspos tentang mahkota dewa secara besar-besaran. Juga wartawan dari Kompas, dari Intisari. Itu yang menurut saya yang membesarkan kita, Pak. Jadi dari berita-berita di media itu kita jadi kenal lalu orang percaya pada kita dan saya terus membuat klinik, lalu dari klinik itu didatangi oleh Bu Lucy waktu itu dari Badan POM, dia bilang Bu Ning kalau produknya ini untuk orang sakit ya harus didaftarkan ke Badan POM gitu. Itu tahun 2002 ya. Terus akhirnya tuh gimana tuh caranya? Kasih tahu harus punya apoteker. Kebetulan waktu itu Bu Lucy Widowati, dia bilang, oke saya bantu deh Bu Ning, tapi saya nanti bayarnya gimana waktu mulai Pak? Udah nggak apa-apa, semampunya Bu Ning. Terus akhirnya sepakat, kita dibantu Bu Lucy, kita akhirnya produknya mendapat izin Badan POM. Dari situ lalu kita mendirikan PT gitu Pak, dari klinik terus PT, terus berkembang ya mengalami pasang surut juga Pak ketika gempa bumi di Jogja, karena waktu itu kan kita sudah bikin pabrik kecil-kecilan lah di Jogja gitu, tapi ternyata kena gempa bumi hancur lebur semuanya. Saya ditipu-tipu juga. Orang yang ngambil barang tapi tidak mau bayar gitu ada Pak waktu itu. Kemudian ya kena ketipu pajak juga dan banyak kejadian-kejadian yang sangat membuat kita sebetulnya menangis ya. Tapi berkah Tuhan, saya pada intinya kalau kita senang menolong, senang menolong orang lain, ada kesulitan kita pasti ditolong Tuhan. Itu menjadi kekuatan kita Pak. Sama halnya dengan masa pandemi corona ini, teman-teman pada heran. Bu Ning ini masa begini kok malah bagi-bagi sembako, bagi-bagi jamu kemana-mana. Ini gimana sih Bu Ning? Saya bilang, kita ini Pak, ya bukan yang mau riak, ya bukan. Tetapi kalau bagi kami, usaha itu ya untuk berbagi Pak. Jadi kita setiap kali ada keuntungan, kita tabung. Kita jadikan CSR kita. Pada saat kita harus membantu orang lain, itu baru kita keluarkan tabungannya. Jadi secara secara marketing memang itu benar ya, tetapi secara spiritual ternyata Pak, dengan banyak berbagi itu kita malah banyak mendapat. Itu terjadi benar-benar saat pandemi corona. Kan orang itu mau pesan produk kita banyak-banyak kan pasti mikir ya. Ini ada satu komunitas yang pesan produk ke kita saat benar-benar kita nih kalau secara bisnis kan mau tidak mau turun ya Pak ya. Tapi tiba-tiba kita dipesenin satu produk untuk pelangsingan gitu ya, sampai 5.000 botol gitu. Hah? Masa begini dia mau borong produk kita kayak gitu, saya bilang itu. Tapi ternyata benar Pak, dia bayarnya begitu mulus dan penjualannya begitu luar biasa sampai kita agak sedikit kalang kabut karena karyawan kita kan waktu sebelum ini kan yang masuk cuma separohnya, jadi nggak bisa full, memang aturannya kan gitu supaya distancing tadi ya. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang bisa tertangani semua. Kita syukuri Pak, banyak hal-hal yang tidak terduga dengan ya menurut saya niat kita berbagi itu selalu
ada saja rezeki dari yang empunya hidup gitu. Jadi jangan takut berbagi menurut saya. Luar biasa sahabat Indonesia perjuangan Mbak Ning dalam mengembangkan bisnis jamunya mulai dari kelas arisan Arisan ibu-ibu. RT, sekarang sudah bisa skala nasional dan dalam waktu dekat mungkin juga akan berpartner dengan beberapa mitra di luar negeri. Apa Mbak Ning kendala-kendala yang selama ini bikin pusing dalam hal bisnis jamu ini? Kendala yang lain tuh memang tadi kalau masa sekarang itu transportasi jelas. Kemudian juga bahan baku termasuk membuat kita juga agak khawatir gitu ya, karena tahu-tahu dari harga 50.000 jadi 100.000 itu kan kita mau naikin harga sendiri bingung, itu kan termasuk kendala juga Pak. Kita serba nggak enak gitu ya sama pelanggan kita, tapi ya mereka akhirnya bisa memahami ya memahami kesulitan kita gitu. Terus kendala yang lain memang di sisi apa ya, kebijakan, kadang-kadang kebijakan pemerintah ya bukannya ini ya, tetapi kalau di negara lain misalnya kok bisa ya mengurus izin itu kok cuma sebulan gitu Pak. Kalau kita di sini tuh rata-rata paling cepat 3 bulan, paling cepat. Tetapi kadang-kadang sampai 8 bulan, 6 bulan begitu. Mudah-mudahan sih dengan adanya pandemi corona ini bisa lebih dipercepat. Itu yang jadi harapan kita. Dan ya satu hal lagi Pak, untuk trust ke masyarakat memang menurut saya kita butuh penelitian. Kendala kita sebagai UKM ya Pak, itu kan kita dana ratusan juta kan ya mikir gitu Pak kalau untuk meneliti. Sedangkan penelitian ini menjadi modal untuk bisa dipercaya oleh masyarakat. Kalau yang kita lakukan sendiri dari Mahkota Dewa Indonesia untuk meneliti satu produk, saya terus terang aja bekerja sama dengan Pusat Studi Bio Farmaka ya Pak. Saya itu meneliti itu nyicil Pak dananya. Saya waktu itu masih zamannya Bu Profesor Latifah ya, saya terus terang sama Profesor Latifah, Prof, saya kepingin produk saya diteliti mulai dari uji manfaat, uji toksisitas. Toksisitas saja kan nggak cuma toksisitas akut, tapi harus toksisitas kronis gitu kan. Saya bilang, kan kita dananya kalau harus langsung segitu banyak kan 150 juta Pak. Itu kan ya gimana ya, belum untuk pengeluaran ini, pengeluaran itu gitu ya. Terus akhirnya Profesor Latifah bilang gini aja Bu Ning boleh kok nyicil. Hah, bener Bu, boleh nyicil saya bilang. Iya boleh katanya gitu. Ya udah alhamdulillah banget, itu yang tidak bisa saya lupakan pertolongan almarhumah ya. Profesor Latifah memberi peluang kepada UKM untuk gimana kita bisa meneliti produk kita secara ilmiah, tapi dengan dana yang bisa diatur lah gitu Pak. Ya. Oke, kita hari-hari ini masyarakat Indonesia harus meningkatkan daya tahan tubuh melalui minum jamu, herbal, suplemen, olahraga yang cukup, kemudian mengambil jarak yang cukup saat di kantor maupun sedang di pusat-pusat keramaian. Nah, kita mulai membahas tentang ramuan jamu untuk antiviral atau menangkal agar tubuh bugar, tubuh meningkat imunitasnya sehingga mampu tubuh ini melawan virus, khususnya virus corona ini. Ya. Ramuan apa Mbak Ning yang akan kita bahas kali ini? Bahan-bahannya tadi kita tumbuk nih, kan ada jahe. Kita tumbuk di sini misalnya ya, contoh nih kita tumbuk. Kemudian ini temulawaknya masukkan semua, lalu ditumbuk. Kenapa mesti ditumbuk? Biar nanti sarinya lebih gampang ya, lebih gampang diserap. Nih seperti ini ya. Boleh juga kalau tidak mau ditumbuk ya iris-irisan saja tadi, boleh nggak? Boleh ya. Nah kalau ini sudah kira-kira cukup, tidak usah halus-halus sekali, tidak. Yang penting kalau orang Jawa dibebek ya, dibebek itu tidak harus halus sama sekali ya. Yang penting sudah dilakukan
penumbukan secukupnya. Lalu kita rebus air, kalau tadi ukurannya tadi, ini airnya kira-kira kalau Oma biasanya 1,5 liter deh ya, seperti ini. Nanti dibiarkan sampai mendidih nih, udah mendidih nih tadi ya. Kemudian kita tinggal tuang ini semua bahan ya, semua bahannya kita tuang. Nih, ya, gampang sekali ya. Oke, semuanya sudah kita tuang. Nah, dah tadi kan sudah mendidih. Lalu setelah bahan kita masukkan, kita tutup lagi hingga mendidih. Kira-kira butuh waktu, kalau cuma 1,5 liter ini ya butuh waktu 15 menit deh. Ya, 15 menit. Jangan lupa ya, kalau mau membuat minuman ramuan ini tradisional seperti ini, sebaiknya memang bahan ini untuk merebusnya dari stainless atau dari bahan yang seperti ini ya, misalnya pancinya ini yang ada emailnya ini ya, ini boleh juga. Oke, ini tadi sudah kita rebus 15 menit lamanya ya. Setelah mendidih 15 menit tadi ya, lalu kita saring. Kita saring, hasilnya seperti ini loh. Nih, ya. Hasilnya seperti ini disaring. Lalu karena namanya minuman jahe lemon ya, kita tambahkan jeruknya ini, kita peres. Nah, jeruk lemon ini juga menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada, ternyata ini juga antivirus yang luar biasa. Ya, apalagi kalau kita gabung dengan ini ada temulawak ya, ada jahe, ini luar biasa. Jadi selain rasanya sangat unik dan sangat enak, juga mempunyai khasiat antivirus yang luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana cara kemasannya supaya awet? Kalau mau dimasukkan di botol ini, cara kemasnya tidak menunggu dia dingin ya, tetapi langsung panas-panas pun kita langsung tuang, tetapi kita membutuhkan wadah seperti ini ya. Ini sudah ada air dinginnya. Ya, kita tuang, ini taruh di sini begini. Ya. Nah, ya. Jadi ini botolnya itu aman karena di sini sudah ada air dinginnya. Lalu panas-panas kita tutup. Nah, begitu. Ya. Kalau cara kemasan seperti ini akan tahan, kalau di kulkas bisa sampai 6 bulan. Tidak masalah ya, karena kita jadi ingat ya, panas-panas justru langsung dituang di botol. Hanya catatannya untuk botolnya ini harus direndam air dingin gitu. Itu yang membuat penyimpanan jamon jahe lemon ini menjadi berkualitas dan tahan lama. Oke? Ya, sudah jelas semuanya bagaimana membuat minuman jahe lemon? Iya, semua orang bisa sehat. Dan juga kita tambahkan lagi ini Pak, nah, maaf nih, ini namanya kayu secang. Ya. Kayu secang ini juga bagus sekali untuk antivirus dari penelitian di Gadjah Mada. Saya mengikuti Zoom meetingnya Profesor Mangestuti ya. Itu di sana diteliti dari temulawak, jahe, kemudian lengkuas, dan juga ini kayu secang itu antivirus. Jadi saya coba sosialisasi ya ke masyarakat melalui channel YouTube-nya Om Maning, itu tanggapannya bagus sekali ya. Jadi banyak yang terus pada masing-masing praktek. Saya malah senang sekali. Jadi saya kebetulan punya beberapa komunitas petani, nelayan, PKK gitu. Saya misalnya contoh, kalau sekali bikin, misalnya saya kebetulan di samping saya ada kunyit, misalnya gini Pak. Sekali bikin itu ya kunyitnya tuh 1 kalau untuk sendiri. Ya kan, cuman begini saja. Nanti ditambahkan lagi dengan boleh, kalau nggak ada jahe boleh kencur. Ya, kencur, kemudian ditambahkan, kalau temulawak ada yang gede begini. Ya, nah itu saya contohkan bagaimana kita mengolahnya. Ternyata dilakukan oleh masyarakat
luas, terutama di lingkungan saya. Dan ada hal yang satu menarik lagi, Pak. Entah karena memang masyarakatnya sadar, atau saya karena sering sosialisasi jamu, Pak. Mohon maaf nih kalau saya salah. Di lingkungan Rawa Badak Utara, kelurahan Pak, kelurahan Rawa Badak Utara, ini termasuk zona hijau. Tidak ada yang terkena COVID, Pak. Ini yang saya Pak Lurah itu sampai, wow, yang benar Pak Lurah. Ya Buning, alhamdulillah banget lingkungan kita aman. Itu ya Pak, karena kita kan memang sering itu ya Pak ya ngadain sosialisasi ke PKK, ke lingkungan. Mungkin kayaknya masyarakat juga walaupun tidak harus beli produk saya, mereka mau bikin sendiri dan sudah percaya bahwa empon-empon atau rimpang ini sangat bagus untuk mencegah tertularnya virus corona ini, gitu Pak. Barangkali kita beralih ke kalangan milenial kita kan, terus terang aja kalau generasi seusiaan kita yang sekarang usia 50, 60, apalagi berasal dari Pulau Jawa, minum jamu kan sudah menjadi habit keseharian. Ya. Nah, sekarang anak-anak milenial itu kan sudah semakin jarang bersentuhan dengan minum jamu. Bagaimana nih Mbak Ning menggarap pasar milenial ini? Karena ke depan ini akan menjadi ujung tombak jamu Indonesia, baik pemasarannya, bisnisnya, model-model bisnisnya kan sudah nggak bisa tidak menggunakan digital. Apa saran-saran Mbak Ning agar generasi milenial ini juga semakin cinta jamu? Langkah kita agar kaum milenial ini mencintai jamu, saya mulai dari sosialisasi tentang bagaimana membuat jamu itu menjadi satu minuman yang kekinian, gitu Pak. Makanya saya ajarkan ramuan jamu ini dicampur dengan coklat, dicampur dengan susu, dicampur dengan namanya ada coffee latte lah, cappuccino lah, kayak gitu Pak. Nah itu coba saya kembangkan dan kebetulan saya juga ada komunitas dari Kementerian Desa Tertinggal, Pak. Waktu itu saya diminta menjadi narasumber untuk pengembangan herbal ya. Itu seni mengolah herbal ala barista. Nah, jadi kan itulah cara kaum milenial menurut saya ya. Cara pelaku usaha anak muda yang menggabungkan bahan-bahan yang kekinian dengan ekstrak-ekstrak atau bubuk-bubuk jamu. Dan ternyata mereka pasarnya sangat bagus loh Pak. Nah, jadi ini untuk motivasi para generasi milenial, selain minum jamu menyehatkan, juga potensi bisnisnya juga sangat menggiurkan. Membersamai rekan-rekan pengusaha jamu dan juga stakeholder jamu di seluruh Indonesia untuk meningkatkan branding dan akses pasar. Apa saran atau pendapat Mbak Ning terhadap jamu digital? Kesan-kesannya Mbak Ning terhadap jamu digital? Kalau saya terus terang saja Pak mengagumi jamu digital karena terobosannya menurut saya luar biasa. Dari berita-berita di jamu digital itu saya salut karena bisa nembus sana, nembus sini dengan begitu sampai ke Malang Buana segala itu menurut saya dalam waktu 3 tahun bisa seperti itu dahsyat. Menurut saya dahsyat Pak. Sahabat Indonesia, banyak pengalaman, banyak motivasi yang sudah disampaikan Mbak Ning, termasuk bagaimana membangun usahanya, jatuh bangun, bahkan hampir putus asa, dan sekarang semakin berkembang, putra-putrinya bahkan tidak ingin bekerja di tempat lain, tapi ingin meneruskan usaha jamu keluarganya.
Ini suatu pembelajaran yang luar biasa, dan simak terus Talkshow Jamu Digital mengungkap fakta yang belum terungkap. Terima kasih Mbak Ning sudah hadir di Jamu Digital. Selamat berkarya. Terima kasih Pak sudah diundang di sini. Semoga makin sukses dan berjaya Jamu Amin. Indonesia. Semua orang bisa sehat.